Mungkin kita agak flashback sedikit. Jadi kalau mungkin di awal teman-teman media ikutan interview sesi bersama Takdir Cinta Yang Kupilih ini, di awal mungkin plotnya itu kisah asmaranya adalah Hakim dengan Novia, lalu Tami dengan Hanjau. Nah, seiring berjalannya waktu, ternyata cerita jadi berkembang hingga akhirnya Jeffrey menikah dengan Novia, lalu ini yang menggemparkan media sosial nih. Udah tersebar nih undangan dari Hakim dan Tami. Nah, boleh diceritain mungkin nih ke teman-teman media sejauh ini sejauh mana sih hubungan dari antara Tami dan Hakim ini, dan mungkin juga bisa dijelasin dari masing-masing karakter, pengembangan karakternya sudah sejauh apa? Silahkan. Silahkan. Udah jauh banget ya kayaknya. Sebenarnya sampai detik ini sih emang ceritanya tuh emang udah tetap di silver line-nya sih. Emang tujuannya emang di sini ya. Mau jatuh nggak sih nih? Gitu. Oke. Ya, sudah di silver line. Terus sejauh ini mungkin dijelasin pengembangan karakter dari Hakim sendiri sudah sejauh apa, dan dari Tami juga sudah sejauh apa, biar teman-teman media bisa lebih recall lagi dengan karakter masing-masing. Terus dong. Saya menjawab. Kamu. Ya, akhirnya benang merahnya kan memang nanti harusnya Tami sama Hakim itu bersatu, dan sekarang udah momen-momen udah bersatu. Kemarin udah nikah, dan sekarang syuting lagi honeymoon gitu. Perkembangannya waktu kemarin kan ceritanya kalau Tami itu bersahabatan banget dari kecil sama Novia, dan Hakim menikah ta'aruf bersama Novia kan, tapi Hakim sama Tami. Nah itu perjalanan cintanya tuh berliku-liku banget. Kita awalnya Tom and Jerry banget, terus udah mau bersatu, udah mau pacaran, tapi ditentang sama orang tua. Iya, perjalanannya panjang. Perjalanannya berat sekali sih kalau kita berdua. Enggak yang dari awal suka-sukaan gitu. Jadi yang awalnya emang Hakim tuh nggak ada intention apa-apa, cuman dia emang dari awal emang dia belum punya feeling, nggak punya feeling sama Novia. Terus ketemu sama Tami dia malah catching feeling, kok malah punya feelingnya sama sahabatnya Novia. It feels wrong, tapi kayaknya emang yang gue rasain ini gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa salahin Hakim juga sih, karena pernikahan Hakim dan Novia itu kan dijodohkan dan bukan berdasarkan cinta gitu loh. Dan Tami sendiri karena guilty-nya gede banget ke Novia, jadi perasaan denial terus sampai nge-push Hakim terus untuk menjauh. Tapi akhirnya eventually dengan berjalannya waktu, takdir yang selalu mengembalikan Hakim kepada kehidupan Tami gitu. Meskipun sebenarnya lagi persiapan pernikahan pun kayak cobaannya banyak banget gak sih antara Hakim dan Tami ini? Iya, kemarin tuh pas tayangan kita, Hakim akhirnya tahu kalau misalkan Tami itu punya pressure, disuruh mamanya Hakim untuk kamu harus tanggung jawab. Hakim udah ngalamin accident yang besar banget, dan itu sampai masa depannya gitu loh. Jadi kamu harus tanggung jawab, kamu harus married sama dia. Sebenarnya tanpa pressure dari mamanya Hakim pun, Tami memang sudah mencintai Hakim, dan itu emang mimpinya Tami untuk bisa menghabiskan sisa hidupnya sama Hakim gitu, karena emang Tami juga cinta sama Hakim. Cuma karena ada fakta seperti itu dan Hakim tahu, akhirnya Hakim jadi broken hearted lah. Dia jadi mempertanyakan kembali apakah Tami itu meminta saya untuk menikah dengan Hakim tuh tulus nggak sih. Jadi kayak ada untuk Dinda ya, itu kan dulu berteman sebagai Tami, berteman dekat dengan Novia gitu ya, bersahabat bahkan. Terus tiba-tiba Tami kemudian mencintai suaminya Novia gitu. Saya soalnya tidak nonton sinetron ini ya, jadi saya tidak tahu di dunia nyata hal itu menimbulkan gejolak batin nggak sih? Ya pasti menimbulkan. Tapi itu dulu direvisi dulu, ya potensi. Tami nggak mencintai suami orang gitu.
dia nggak mencintai suaminya, dia nggak mencintai suami terusnya, jadi kayak banget ya. Iya, sebenarnya konteksnya bukan merebut, cuman emang karena posisinya aja Hakim ini sudah menikah dengan Novia. Jadi ya stigma orang kayak ngerebut suami orang kayak gitu kan nggak bisa diluruskan gitu ya. Padahal emang situasional. Jadi kalau misalkan orang yang udah nonton dari awal pasti akan ngerti. paham gitu ya. Mungkin sebagian tidak. Jadi ya masing-masing punya perspektif sendiri-sendiri gitu loh. Karena in real life juga sebenarnya gak ada satupun di dunia ini yang benar-benar hidupnya lurus-lurus aja atau bahkan gak melakukan kesalahan sekalipun gitu loh. Yang tadi aku bilang walaupun ini terdengar sangat salah, tapi kita mempunyai situasi yang apa ya, yang akhirnya mempertemukan gitu, gimana ya? Iya. Kayak pertama Hakim menikah dengan Novia pun bukan berdasarkan saling cinta, terus Tami pun bisa, kenapa Tami bisa ketemu sama Hakim? Karena dibawa sama Novia ke rumahnya, kayak gitu. Jadi ya jadi bukan merebut. benar-benar ya by accident. Dan tadi aku bilang saat Tami mulai ngerasa kok ada perhatian ya, Tami juga berusaha untuk denial dan menjauh gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada intention untuk merebut sebenarnya. Dan kalau perasaan kita pada saat memerankan, ya kita sih profesional aja. Kita juga bersyukur dapat ada sutradara yang benar-benar ahli, yang benar-benar berpengalaman, Pak Haji Incep, dan kita benar-benar diarahkan sesuai dengan emosi skenarionya aja sih Mbak. Jadi nggak ada yang aneh-aneh. Artinya ini tidak merebut ya, tidak merebut, tapi mungkin kalau istilah Jawa itu witing tresno margo kulino gitu ya. Karena kan selalu bertemu, selalu. Nah iya itu benar, itu benar-benar. Tapi nggak yang dipepet banget, nggak yang sengaja banget, tuh. Jadi kecelakaan aja. Kayak what belongs to you, it comes to you gitu. Kayak apa yang ditakdirkan untuk kamu, ya itu akan bertemu terus sama kamu nanti. Betul, gitu. Dimudahkan gitu. Nah sejauh ini Takdir Cinta yang Kupilih sudah berjalan lebih dari 300 episode dan terus mendapatkan respon positif dari para pemirsa setia SCTV. Nah, kalian sempat menyangka nggak sih di awal kalau respon SCTV viewers ini ke Takdir Cinta yang Kupilih ini sangatlah bagus lah intinya sampai sejauh ini. Sempat nyangka nggak sih Jonathan dan Dinda? Nggak nyangka sih, karena perjuangannya kita tuh berat banget dari awal gitu. Kita syuting udah sempat berapa bulan dulu ya? Jadi yang sebenarnya syuting itu cast-nya sempat diganti. Cast ceweknya tuh aku sama Kak Acil itu sebenarnya apa ya? Cast yang baru masuk gitu karena jadi sebelumnya Kak Ijong sama Randy itu udah syuting duluan, tapi pemain yang sebelumnya. Tapi minta dirubah pemain perempuannya, akhirnya masuk. Kita sempat pesimis sih, sempat hampir nggak tayang waktu itu karena kan ganti peran ceweknya kan. Sempat tunggu dulu berapa bulan itu lama. Iya, retake. Tapi akhirnya mau hengkang waktu itu. Oh iya. Iya, sama Randy gitu. Gitu sih. Main berat ya. Main berat terus. Ini ganti ya kita jalanin aja. Ini baru dengar nih kalau ternyata sempat ada perubahan cast dan sempat tertunda juga penayangannya. Nah, untuk Kak Jonathan sendiri sama Randy mungkin ya tadi kan sempat bilang udah sempat mau cabut nih karena ada perubahan pemainnya. Akhirnya apa nih yang membuat oke deh nggak apa-apa jalanin dulu gitu. Dan tetap akhirnya kayak walaupun ada coba seperti itu tetap optimis nih untuk menjalani syuting si Takdir Cinta yang Kupilih ini. Ya kedekatan kita sama produser sama sutradara sih waktu itu ya kita respect saling respect terus ngasih pengertian satu jadi kita jalan aja sabar dulu nunggu yuk karena kita juga ditawarin kan sama judul lain gitu akhirnya ya udah gue sama Pancep sama Mas Iwan selaku produser kita sabar nunggu akhirnya membuahkan hasil yang bagus ternyata ratingnya bagus terus. Iya, ratingnya bagus terus. Selamat sekali lagi untuk Takdir Cinta yang Kupilih. Semoga bisa berlanjut sampai episode 1000 mungkin ya. Amin. Oke, nah sejauh ini mungkin karena tadi di samping tentunya respon yang positif, ratingnya juga bagus, unggul di jam tayang. Ada nggak sih sejauh ini selama kalian memerankan karakter Tami dan Hakim, ada komentar netizen yang mungkin di sosial media atau pas ketemu langsung kayak
ih Hakim kok kayak gitu sih, yang kayak gitu-gitulah yang mungkin gergetan sama karakter kalian masing-masing, ada nggak sih sejauh ini pengalamannya? Langsung sih nggak pernah Banyak sih. ada yang aneh-aneh gitu. Tapi Cuma komentar kalau di DM banyak. medsos gitu, karena peran kita memang apa ya, Pro dan kontra. dark gitu, ada sisi darknya banyak gitu. Jadi ya pasti banyak pro kontra gitu. Cuman we love our character karena kayaknya realistis banget dan seru banget sih, challenge buat kita. Komentarnya banyak banget Mbak, tapi kalau aku pribadi, aku orangnya nggak mau baca-baca komen sih dari dulu. Tapi kalau yang kayak ketemu langsung gitu nggak ada ya berarti ya, yang kayak Ada kalau di mall sering, kalau di mall, di gitu. tempat parkir. Gimana tuh? Kalau orang-orang mikirnya, Hakim gila ceweknya 2 gitu. dulu. Kalau sekarang udah yang Hakim Tami mana kayak gitu. Oh gitu. Bang. Oke. Hakim ceweknya 2, lucu juga ya. Banyak bunyinya gitu, cuma ya nikmatin aja. Berarti kan penonton bener-bener kebawa sama karakter kalian kan. Tapi banyak yang hatersnya Hakim kok. Oh gitu. Kalau aku menikmati sekali, semakin mereka membenci semakin aku kan. Tapi mengapa Ijo nggak mau baca komentar? Dari dulu sih Mbak, aku nggak pernah baca komentar. Aku baca komentar itu komentar dari produser, dari sutradara, dari kru. Itu aku baru aku tapi emang basically dia juga yang jarang aktif medsos sih sebenarnya. Iya. Oke. Profesional kerja aja, jadi aku nggak mau terpengaruh dari orang-orang yang mereka nggak paham sebenarnya apa yang sebenarnya nikmatin aja ceritanya, kita bermain gitu. Karena ya ada beberapa teman kita yang terpengaruh soalnya. Teman? Iya ada lah di lokasi syuting, dan buat aku pribadi itu nggak bagus. Kayak antar fans sama fans kan sempat ada yang berantem kan. Oh iya. Itu zaman sekarang parah sih. Coba dulu kan kita cuma ada BlackBerry. Jadi syutingnya lancar-lancar aja gitu, fansnya jelas. Kalau sekarang tuh fans sama fans bisa saling bully, itu nggak baik gitu. Apa merasa terganggu juga dengan hal itu? Kalau aku pribadi aku nggak terganggu, cuman karena nggak baca ya. Karena nggak baca, iya. Cuman itu dia, kalau yang baca itu dia terganggu. Banyak teman-teman aku yang terganggu gitu. Banyak yang baper. Buat apa baper sama ya netizen yang bulit gitu. Ya well, sometimes mungkin kalau lagi capek terus baca yang kayak gitu kan, orang kalau lagi capek kan lagi sensitif, jadi pikirannya juga nggak clean kan gitu. Tapi kalau misalkan aku sih dari awal aku udah tahu karakter aku tuh pasti banyak pro kontranya. Ada yang paham dengan posisi. Tapi pernah ada yang bully kan waktu itu, sempat kasar. Banyak. Cuman aku kayak ya udah take it easy aja gitu. Aku cuma bilang terserah, tapi jangan di lapak Instagram pribadi ya, karena ini tuh bukan kerjaan aku banyak di sini gitu, cuma sinetron aja, banyak yang aku kerjain di Instagram. So ya, tapi alhamdulillah pada paham, dan fans kita juga pada nge-protect banget ya. Iya. Pada solid banget gitu loh. Jadi itu sih yang bikin kita strong, power kita, fans kita. Oke, selama 300 episode ini pernah tidak kesulitan mengatur jadwal syuting? Baik Jonathan atau Dinda, mungkin pernah nggak mengalami kesulitan mengatur jadwal syuting sejauh ini? Enggak sih, kita enak banget syuting di sini. Krunya kompak banget sama kita gitu. Kita benar-benar syuting enak banget kalau yang di judul TCK ini, karena syutingnya itu di puncak, satu dingin, adem, terus kita disiapin kamar, kita kayak di hotel villa gitu. Jadi kayak udah rumah, kayak di Hollywood gitu. Jadi syuting udah seger gitu, enak banget. Case-nya dikasih personal space masing-masing. Setiap case itu dikasih satu base camp sendiri-sendiri gitu. Ya, jadi untuk ngatur waktunya kita fleksibel banget. Jadi aman banget ya, enak banget. Kita punya personal space lah di sini. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan juga dari Mas Fafa libertymagazine.com. Buat Jonathan dan Dinda, kira-kira apa nih pelajaran hidup yang bisa didapat memerankan karakter masing-masing sebagai Hakim dan juga sebagai Tami? Kalau dari aku, jangan salah memilih takdir.
Dan kalau aku percaya, kalau aku orang yang percaya sama namanya, ada dulu film Serendipity. Tahu nggak? Serendipity. Saya pernah denger deh. Tahu ya? Ya itu jadi kalau aku orang yang selalu pasrah sama keadaan dan jalanin aja. Pokoknya apa yang udah kita suka itu aja yang kita pilih. Kalau dari kami nih, Sebenarnya ada sedikit kesamaan sama aku dan Tami itu kayak ya she's strong, independent, terus seberat apa ya? Seberat apapun dunia ngasih kamu tekanan, tapi dia tetap ya udah tetap jalanin aja gitu loh, nggak pernah berpikir untuk udahlah gue end up my life aja, kayak udahlah udah aja lah gitu, udah cabut dari dunia gitu, nggak ya kayak gitu sih pelajarannya. Setiap pressure yang dunia berikan pasti ada rainbow di belakangnya gitu. Kayak sekarang yang kami rasakan, yang tadinya orphan, nggak punya orang tua, eventually ketemu sama mamanya yang tadinya mamanya nggak mau ngakuin, tapi berjalannya waktu mamanya berusaha menjadi mama yang terbaik buat dia gitu. Bisa merasakan punya mama, punya kakak walaupun kakak tiri, terus bisa merasakan kasih sayang yang tulus dari Hakim walaupun awalnya memang strugglingnya kacau parah banget gitu loh.